Saya berterima kasih karena saya diundang di Pusat Akal Sehat. Tadi saya katakan bahwa kalau ILC itu tempat saya ngibul, ILC. Muhammadiyah tempat saya bertobat. Jadi saya ajak agar supaya kegiatan semacam ini bukan kegiatan politik praktis, ini kegiatan politik intelektual. Membersihkan akal sehat adalah kegiatan politik intelektual. Menyehatkan badan dengan minum umsida adalah kegiatan higienis seorang akademis. Jadi sekali lagi, mari kita dari ruang ini bukan ruang yang mangkrak, tapi ruang yang harus menerima kenyataan bahwa bahkan sebelum ruang itu lengkap, akal kita sudah lengkap gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi terima kasih mengundang saya. Saya percaya bahwa kumpulan pikiran di ruangan ini, IQ di ruangan ini, bila ditukar tambah dengan IQ para pengelola negara, masih ada kembalian di sini. Sekali lagi, terima kasih. Aku umsida. Aku bangga umsida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Mak Tika di komunitas saya. Saya tergabung dalam Rabu Biru di Relawan Ganti Presiden. Saya datang bersama komunitas teman-teman saya. Hari ini Pak Rocky Gerung, saya sengaja izin dari institusi saya. 2 kali pertemuan jenengan ke Surabaya saya tidak bisa hadir karena tidak ada kegiatan di sekolah. Kebetulan saya walaupun sebagai emak-emak, saya juga sebagai seorang guru. Kebetulan saya mengabdi di SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tema kita membumikan akal sehat untuk Indonesia yang berkemajuan. Sesuai dengan profesi saya sebagai seorang pendidik, ingin membumikan akal sehat tidak bisa dimulai dari sekedar menanamkan kepada para milenial kita, tapi harus dimulai dari bibit-bibit kecil generasi kita. Karena kalau tidak dimulai dari kuncup yang bersemi, tidak akan pernah menjadi bunga yang mekar. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Rocky, saya sebagai seorang guru sekaligus sebagai seorang emak-emak di sini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat di lingkar bawah saya sebagai seorang pendidik agar saya bisa menanamkan bagaimana membumikan akal sehat itu kepada anak-anak didik saya sekaligus pada wali murid saya yang akan mengawal mereka di rumah dan saya dan teman-teman saya yang akan mengawal anak-anak didik saya di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggih Pak. Cukup satu ya. Oke, silakan ya. Saya menyimak ketika jenengan berpidato saat deklarasi mahasiswa alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jenengan mengatakan, hari ini saya mengkritik pemerintah, bukan mengkritik pribadi Jokowi. Yang ingin saya mungkin tekankan, beliau mengatakan, jenengan mengatakan, besok 2 jam jika Pak Prabowo Allah takdirkan menjadi RI 1, saya yang akan mengkritik pertama kali. Itu yang jenengan sebutkan. Mungkin yang akan saya tanyakan di sini, kenapa Bapak harus menunggu 2 jam sampai Pak Prabowo harus dilantik? Jika memang beliau ada sesuatu yang salah, sebagai teman seiring sejalan, akan lebih baik jika ada yang salah dari beliau, mulai dari sekarang diingatkan agar beliau tetap menjadi pribadi yang kokoh dan bisa menjadi panutan bagi kami semua di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tika. Lanjut, Mas.
Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya jauh-jauh sedang bertugas KKN di kota sebelah, datang ke sini untuk menemui sang filsuf sejati yang sedang naik daun, Bapak Rocky Gerung. Ya, ketika saya datang ke sini, saya agak kecewa sebenarnya. Di undangan tuh jam 8 mulai, tapi kenapa setiap kegiatan tuh pasti molor sampai jam 9 sampai jam 10, entah itu Indonesia tidak berkemajuan atau seperti apa itu belum tahu. Makanya, dan juga ketika melihat tema membumikan akal sehat, sebenarnya tadi dibilang bahwasanya politik itu datangnya dari kampus. Berkaca dari merdekanya negara ini kan juga para aktivis-aktivis, para mahasiswa yang sejatinya untuk menyatukan negara ini. Tapi ketika pada masa rezim ini bahwasanya para mahasiswa, para aktivis dibungkam, entah itu karena hal apapun itu. Karena saya pernah mendengar bahwasanya ada para mahasiswa yang aksi menentang, entah itu saya agak lupa itu BBM atau apa, di Istana Merdeka. Mereka demo di depan, tapi mereka diajak masuk dan mereka mau. Apakah ini akal sehatnya berkurang atau bagaimana? Karena sebenarnya kita kan sebagai mahasiswa itu berpikiran ke depan. Kita orang yang pertama yang ketika mengkritik pemerintahan itu jalannya seperti apa. Lalu menurut Bang Rocky Gerung ini, apakah hal yang harus kita benahi sebagai kita mahasiswa di sini? Jangan sampai ketika kita mahasiswa kita hanya berpikir saya kuliah, saya bekerja untuk diri saya sendiri. Kenapa kita nggak berpikir bahwasanya kita kuliah, kita bekerja karena kita berada di negara ini? Kalau bukan negara ini yang kita membesarkan semuanya, terus siapa lagi? Pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin itu, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang bukan hanya seorang mahasiswa yang seperti orang yang di atas sana, yang hanya katanya tadi membengkakkan rekening saja, jangan sampai seperti itu. Bagaimana cara yang paling efektif buat kita yang nantinya akan menjadi orang-orang yang insya Allah dari Umsida bisa menjadi seorang presiden suatu saat nanti ke depannya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin menyanggah tentang membumikan akal sehat. Jadi saya sepakat ketika Bung Rocky Gerung mengatakan kampus ini adalah tempat menyehatkan akal. Akan tetapi yang ada di benak pikiran saya, kenapa di sekeliling kita, khususnya mahasiswa, bisa dipresentasikan dari berapa ke berapa persen mahasiswa itu memikirkan dirinya pribadi ataupun negara kita. Setelah itu, ketika dibandingkan dengan apapun yang nantinya akan kita lakukan ketika di masa perkuliahan, saya yakin bisa 75% mahasiswa sekarang itu akan berpikir untuk menyelesaikan tugas dan pribadinya masing-masing ketimbang memikirkan untuk kemajuan bangsa. Terus pertanyaannya, apakah sampai saat ini kampus bisa dikatakan tempat untuk penyehatan akal apabila setiap kali mahasiswa itu berpikir dirinya sendiri tanpa untuk memikirkan kemajuan bangsa? Itu, terima kasih. Bila bisa bilil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang keempat untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana? Nama saya Dani, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Prof. Rocky di kampus pencerahan kami. Semoga pertemuan ini tidak cukup sampai di sini dan bisa menjadi ajang silaturahmi untuk kedepannya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana menurut Prof. Rocky mengenai konservatisme atau sikap cara pandang yang fanatik terhadap tradisi di masyarakat Indonesia umumnya dan di kalangan mahasiswa khususnya, karena
sikap ini jika dikembangkan, menurut pengetahuan yang saya dapat, akan mengakibatkan kekerasan kultural dari suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak dulu ya, pertanyaan-pertanyaan cerdas dari audiens langsung ditanggapi oleh Bung Rocky. Oke, saya mulai dari yang terakhir ya, yang masih teringat tentang konservatisme dan sikap kebudayaan. Tidak semua ajaran kebudayaan itu identik dengan keadilan. Tidak semua, saya katakan tidak semua. Kesalahan universitas adalah terlalu mengagungkan apa yang disebut sebagai kearifan lokal, local wisdom. Local wisdom itu hal yang baik sebagai acuan kehangatan komunitas. Tapi seringkali di dalam local wisdom ada persembunyian kekuasaan. Nah, itu poin saya. Sekarang kita mesti bongkar. Sama misalnya kalau ditanyakan apa cita-cita bangsa Indonesia, ya kita pernah punya Majapahit, pernah Sriwijaya. Oh iya, sebagai artefak. Tapi tidak semua yang ada di Majapahit dan Sriwijaya itu baik. Kalau kita mau demokrasi, kita nggak mungkin balik ke zaman Majapahit, karena Majapahit tidak demokratis. Untuk bertemu raja Anda mesti ngesok 200 meter, itu pun kalau diterima. Tidak ada pilkada di zaman Majapahit. Yang ada adalah siapa darah biru atau siapa yang punya keris, lebih pamungkas. Jadi rasionalitas dari Majapahit jangan dibawa ke sini di dalam konsep politik keliru. Arsitekturnya mungkin bagus. Jadi begitu cara kita melihat soal. Harus ada poin kritis. Demikian hanya soal tradisi yang menghasilkan konservatisme. Saya beri contoh di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada satu tradisi kebudayaan yang melarang ibu yang melahirkan untuk makan daging, bahkan mewajibkan si ibu untuk tinggal di dalam dapur selama 40 hari bersama bayinya. Jadi ibu yang baru melahirkan, menurut tradisi, menurut konservatisme, dia harus tinggal di dapur, tidur di dapur bersama bayinya 40 hari. Kira-kira begitu prinsipnya tuh. Lalu kita terima itu sebagai kebijakan kearifan lokal. Sekarang kalau kita mahasiswa ilmu kesehatan di UMSIDA misalnya, mulai bertanya, bukankah ibu hamil memerlukan protein dan karena itu dia mesti makan daging? Mengapa dia dilarang makan daging selama 40 hari? Itu pertanyaan akademis. Bukankah si bayi memerlukan zat besi sehingga ibunya harus cukup oksigen, sementara dapur adalah pabrik karbon dioksida, plumbung, timah hitam? Kan itu kuriositas akademis kan? Mengapa si ibu tidak boleh pergi ke ruang depan, sementara suaminya boleh mondar-mandir di mall? Jadi sesuatu yang disebut kearifan lokal di dalamnya mengandung diskursus yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Itu menjadi objek analisis ilmiah. Mengapa begitu? Kalau mereka yang belajar tentang gender misalnya menganggap pasti ada kekuasaan implisit di dalam aturan kebudayaan itu. Misalnya selama 40 hari suaminya tidak bisa bersetubuh dengan istrinya karena baru melahirkan. Oleh karena itu
ibunya, istrinya tidak boleh tahu kegiatan suaminya di kamar depan, mungkin dengan istri simpanan. Itu yang saya sebut kuriositas akademis. Yang penting ada sesuatu yang di kepala kita untuk mempertanyakan kenapa begitu aturan kebudayaannya. Mengapa istrinya nggak boleh makan daging? Karena daging tersedia tidak cukup supaya suaminya bisa kembali maco, suaminya yang boleh makan daging, istrinya tidak. Itu kuriositas akademis, tidak urusannya dengan menghina semacam local culture, tapi kuriositas akademis ditimbulkan untuk mengerti mengapa ada aturan semacam itu. Kenapa kuriositas itu muncul? Karena pada saat yang bersamaan saya misalnya membaca statistik Bank Dunia atau UNICEF bahwa tingkat kematian ibu dan anak, morbiditas, mortalitas di daerah itu tinggi, bahwa tingkat kelulusan anak di situ adalah 4 tahun, artinya hanya lulus SMP tingkat 1, bahwa Human Development Index di daerah itu adalah yang paling buruk di Indonesia. Maka kuriositas saya muncul, ada nggak hubungan antara aturan kebudayaan tadi dengan statistik kesejahteraan yang memburuk? Itu namanya pekerjaan akademis. Dosen, peneliti, mahasiswa bertanya untuk menemukan keterangan paling radikal dari situasi itu. Dengan sendirinya tadi saya uraikan bahwa anak yang di usia dininya itu 40 hari usia paling dini, kekurangan oksigen di otaknya, maka fungsi-fungsi tertentu dari belahan otak tertentu tidak akan tumbuh. Anak yang dari awal kekurangan protein, juga kemampuan kalkulasi dia untuk menghasilkan listrik di otaknya, sehingga amigdala bisa mengalihkan listrik dari hipokampus ke hipotalamus sama bolak-balik, tidak bekerja karena oksigen adalah energi untuk mengaktifkan bagian-bagian otak. Jadi kita bikin hipotesa bahwa local wisdom ini, kearifan lokal, menghasilkan ketidakarifan politik. Jadi ada gugatan. Kalau begitu pemerintah mesti intervensi terhadap keadaan itu, tapi pasti akan ada perlawanan konservatif. Jangan sentuh, itu wilayah kami, itu wilayah kearifan lokal kami. Nah, kemampuan Menteri Pendidikan atau Menteri Kesehatan untuk menerangkan, kami minta bantuan mahasiswa Umsida yang belajar tentang ilmu kesehatan dan kebetulan berasal dari daerah itu untuk menerangkan keadaan ini pada para pemuka adat yang tidak ingin mengubah keadaan. Lebih mudah dilakukan karena sama-sama dari daerah yang sama, tapi dengan keterangan yang lebih baik diucapkan oleh para mahasiswa. Begitu caranya. Dengan kata lain, tidak semua local wisdom adalah wise. Seringkali local wisdom itu adalah local kingdom, keangkuhan lokal. Kalau saya ucapkan ini pasti ada kontroversi, tapi justru dengan kontroversi kita bisa bercakap-cakap. Jadi sekali lagi itu jawaban saya secara akademis, secara ilmiah. Yang kedua soal domestikasi gerakan mahasiswa. Itu bagian dari ketakutan kekuasaan terhadap pikiran mahasiswa. Kalau mahasiswa jadi radikal, ya bagus sekali. Memang mahasiswa harus jadi radikal, membongkar radiksnya. Tapi ini mahasiswa yang radikal, loh, kalau mahasiswa nggak radikal artinya dia jangan berpikir gitu. Itu juga keangkuhan dari birokrasi. Beberapa bulan lalu saya kasih kritik pada pemerintah bahwa saya membaca aturan baru, riset perguruan tinggi harus disetujui oleh Departemen Dalam Negeri. Apa nggak gila? Urusan riset itu bukan urusan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu urusan KTP gitu. Jadi fungsinya kacau. Kalau begitu kita bertanya, kenapa mesti diberitahukan? Pasti alasannya adalah security, bukan metodologi itu. Kan ajaib. Artinya ada pengendalian wilayah riset, pengendalian tema riset. Dan dulu saya curiga,
aturan itu. Kecurigaan itu kemudian tumbuh menjadi pembuktian. 2 hari lalu saya baca ada kepres baru tentang penguatan ideologi negara. Salah satu pasalnya berbunyi, sebelum sebuah film ditayangkan di bioskop, penonton harus berdiri menyanyikan Indonesia Raya dan Garuda Pancasila. Coba bayangkan, orang menonton bioskop supaya santai, ini disuruh berdiri tegap. Jadi ideologi mau ditanamkan dengan cara yang otoriter. Nah kalau misalnya ini bioskop, filmnya lagi diputar, Umsida, Universitas Masa Depan, filmnya tuh, yang nonton di sini cuma 1 orang anak Umsida, karena bagi yang lain udah nggak perlu saya tonton karena saya udah kerjakan setiap hari. Jadi nggak ada yang nonton selain 1 orang tadi yang 2 kali DO tapi masuk lagi Umsida. Sebagian besar selain si dia adalah peneliti luar negeri, wartawan asing yang ingin mengetahui apa yang sudah dihasilkan oleh Umsida. Jadi waktu film itu diputar di bioskop ini ya, hanya ada 1 mahasiswa Umsida dan 900 warga negara asing yang kagum pada Umsida sehingga menonton film itu. Aturannya muncul, sebelum film diputar berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Yang berdiri 1 orang, yang lain pasti nggak bisa nyanyi. Lalu yang lain nanya kenapa cuma dia yang berdiri. Dia mungkin malu, dia duduk lagi. Waktu dia duduk, terbaca oleh CCTV, dilaporkanlah oleh Intel yang ada di situ, karena banyak Intel sekarang yang menginteli Umsida. Dilaporkanlah, maka ditangkaplah si mahasiswa ini. Kenapa nggak berdiri? Kan ada peraturan harus berdiri. Tapi mahasiswanya bilang yang lain juga nggak berdiri, maka ditangkaplah 1, termasuk orang asing yang nggak berdiri. Absurd aturan itu. Orang mau nonton film romance disuruh nyanyiin Garuda Pancasila dulu. Buat apa? Jadi berlebihan aturan itu. Seolah nggak percaya bahwa kalau tidak menyanyikan Indonesia Raya tidak Pancasilais. Jadi negara panik dengan kehidupan ideologisnya sendiri. Itu poin saya. Kan nggak ada dasarnya. Apa dasarnya itu? Kecuali pemerintahan, bahkan pemerintahan, kalau anda ada di Ho Chi Minh City misalnya, atau di Hanoi, di Vietnam, setiap pagi Anda akan dengar kira-kira jam 8 itu mobil-mobil kamtip, mobil birokrat parkir di jalan-jalan dan putar lagu-lagu Ho Chi Minh, lagu-lagu perjuangan, dan semua orang berdiri begini siap. Coba Anda main-main ke Vietnam pagi-pagi, itu diputar orang siap berdiri. Apa mau sampai di situ? Yang disebut BPIP ini, badan apa namanya? Badan bla 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 Pancasila. Jadi saya mau terangkat ini juga dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa pengendalian pikiran itu adalah proyek politik negara terhadap universitas. Karena itu universitas diasingkan dari masalah-masalah sosial. Padahal salah satu trilogi universitas adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, bicara politik adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Sosialisasi kritik adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi, buat teman yang tadi, jawaban saya adalah jangan jadi parno hanya karena ada aturan yang mengekang pikiran. Artinya lawan aja aturan itu. Karena kalau enggak kita semua jadi boneka.
Padahal cukup satu boneka di Republik ini. Oke, soal yang berikut adalah kritik terhadap Prabowo. Memang saya katakan di situ, saya nggak bilang 2 jam bahkan, saya bilang 12 menit setelah Prabowo dilantik, maka saya beri kritik. Saya bilang setelah dilantik ya, bukan setelah pemilu, bukan setelah dihitung suara. Kenapa 12 menit? Bahkan saya bilang bisa 7 menit kok. Karena dalam 12 menit pidato penerimaan pelantikan itu saya bisa baca logikanya lurus apa tidak. Visinya terbaca di 12 menit pertama. Karena itu setelah 12 menit, kita bisa kasih kritik. Ngomong tentang lingkungan misalnya, tiba-tiba perspektifnya adalah industrialisasi, ekstraktif, pasti saya kasih kritikan. Jadi mudah memberi kritikan kalau kita punya memori yang baik tentang apa yang dijanjikan. Sama seperti Pak Jokowi, visi misinya adalah dari pemilu sebelumnya, Indonesia hijau, Indonesia biru, artinya pro lingkungan. Sekarang kita lihat kebijakannya, separuh dari hasil perjanjian dengan IMF di Bali kemarin adalah kontrak investasi di bidang ekstraktif, tambang dan lahan, artinya akan dirusak. Jadi di mana konsistensinya? Begitu investasi di bidang kelapa sawit akan diperluas kebun sawit, artinya ada hutan yang harus dibabat, ada sawah yang mesti diambil alih punya rakyat. Kan itu konsekuensinya kan? Jadi saya cuma mengkritik, loh Anda bilang bahwasanya lingkungan, yang terjadi adalah perusakan lingkungan. Maka saya bilang sebagai environmentalist, saya kasih kritik pada saudara bahwa Anda you do not speak environmental ethics, nggak ngerti etika environmental. Jadi itu konsekuensi. Apakah berakibat? Terserah, yang penting saya ucapkan kritik itu. Jadi demikian juga kalau orang bilang saya pro Prabowo, saya nggak pro Prabowo, saya pro hak saya terhadap perubahan. Itu dasarnya kan. Karena saya beroposisi berarti saya pro oposisi. Dua-dua kita beroposisi, ngapain mesti dianggap identik? Saya beroposisi dengan akal pikiran, dengan sehat. Pak Prabowo beroposisi karena ingin menawarkan kebijakan alternatif. Tapi Anda kan mengkritik pemerintah, tentu saja saya mengkritik seseorang yang punya kekuasaan. Karena itu begitu Pak Prabowo punya kekuasaan, saya kritik. Kalau dia nggak punya kekuasaan, ngapain saya kritik sekarang? Itu kan dungu namanya tuh, mengkritik orang yang nggak punya kekuasaan. Itu pikiran sederhana. Baru sekarang Anda beroposisi. Sebelum Pak Prabowo dan koalisinya beroposisi, saya sudah beroposisi. Jadi ya Prabowo yang ikut saya beroposisi, bukan sebaliknya. Nah, soal-soal itu yang kita sebut tadi, kita cemas karena tertutup tadi, betul, fanatismenya ada di depan, mendahului akal sehat kita. Nah, saya ingin terangkan sekali lagi bahwa yang saya ucapkan setiap hari itu adalah hal yang pasti terjadi setiap kali kekuasaan berbohong atau mengingkari janjinya. Jadi jangan kalau nagih sesekali dong kasih pujian, bahkan saya akan puji terus menerus. Kesederhanaan presiden saya puji sebagai kesederhanaan kepala keluarga, bukan sebagai kepala negara. Orang marah. Itu artinya kita memang ada di dalam, saya sebut aja kegelapan akal pikiran tuh. Dalam keadaan kegelapan akal pikiran, setiap orang mengintai orang lain. Karena itu saya ingin agar supaya kegelapan akal pikiran itu diakhiri mulai hari ini dari Sida. Saya percaya bahwa matahari Muhammadiyah akan menerangi kegelapan akal pikiran itu sehingga kita bisa lihat secara jernih di satu waktu. Nah, teman-teman, saya kira itu keterangan saya. Lain kali mungkin kita bisa jumpa lagi. Ini udah jam 12, saya masih ada acara lain. Tapi sekali lagi saya rumuskan begini bahwa
Setiap kali kampus mengundang seseorang, artinya ada kegelisahan di kampus. Kegelisahan akal pikiran tidak mungkin dihentikan oleh kegiatan intelijen negara. Karena akal pikiran diberikan oleh Tuhan justru untuk memuliakan manusia. Mereka yang anti akal pikiran, mereka yang tidak ingin dimuliakan. Jadi, terima kasih Sida. Dari sini pencerahan bersemi, dari sini air jernih mengalir. Terima kasih. Oke, luar biasa. Aplaus luar biasa buat Bung Rocky.